حمدا بلا غاية وشكرا بلا نهاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang berbahagia, kalimat yang pantas kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla. Dengan kehendaknya, dengan ridhonya, kita bisa sholat Jumat berjamaah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Langkah kaki kita tidaklah bisa kita laksanakan kecuali atas kehendaknya. Lisan kita berzikir, lisan kita membaca, lisan kita berucap tidaklah akan sanggup kecuali atas izinnya. Apapun yang kita lakukan, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang lemah, hamba yang membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berharap dan berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus kita istiqomah di dalam mengikuti apa yang beliau sabdakan, dan berharap dengan seperti itu kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, hendaklah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, sehingga kita saling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala apa yang Allah larang, agar kita kembali kepada Allah, berharap dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang bertanya, kenapa di dalam Al-Quran surat yang pertama surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan di ujungnya adalah surah An-Nas. Padahal di dalam Al-Quran yang surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah surah pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi posisinya di dalam Al-Quran bukan di awal. Dan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-Maidah ayat 3 berada di pertengahan, dan itu pun tidak jelas
urutan di akhir Al-Quran. Apa yang terjadi pada urutan surah-surah ini? Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kalangan Imam Nawawi menjelaskan, ketika kita menghadapi satu peristiwa seperti itu, yang itu sudah jelas Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan, maka bahasa yang disampaikan secara adat, secara akhlak adalah bukan limadah, bukan kenapa. Kenapa ayat yang pertama tidak ditaruh pada awal Al-Quran. Akan tetapi yang perlu disampaikan kepada diri kita adalah mal hikmah. Apa hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran yang harusnya Al-Alaq berada di awal, tapi Allah tempatkan pada surah-surah setelah di awal tersebut. Apa hikmah dari peristiwa tersebut? Ketika kita menjadikan perkataan limadha, kenapa, itu seolah-olah kita memberikan doktrin, seolah-olah kita merasa pandai, seolah-olah kita menguasai tentang Al-Quran. Padahal sudah jelas Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan, Allah menjaga sampai hari kiamat. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah mal hikmah. Apa hikmah yang terkandung pada peristiwa ini? Dan banyak kasus, banyak kejadian yang kita alami pada diri sendiri. Sampaikan perkataan mal hikmah, bukan perkataan limadah. Mal hikmah itu adalah apa hikmah dari peristiwa yang sudah kita terima. Apa hikmah yang sudah terjadi pada diri kita yang mungkin kita tidak suka? Apa hikmah kita dilahirkan? Apa hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj? Bukan perkataan di mana. Kenapa? Ini menandakan bahwa kita adalah hamba yang membutuhkan orang lain, hamba yang membutuhkan Tuhan, hamba yang perlu bimbingan, yang hamba yang betul-betul lemah dalam segala sisinya. Mal hikmah, apa hikmahnya? Begitu banyak permasalahan yang kita peroleh. Masalah satu selesai, kemudian kita selesaikan dengan baik, maka datang masalah yang lain. Masalah yang lain kemudian sudah selesai, maka datanglah masalah yang lain juga. Terus bertubi-tubi, terus kita ditimpa dengan masalah yang itu sebenarnya Allah sudah menjadikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita ditimpa satu musibah, satu bencana, satu permasalahan, Allah barengi dengan dua solusi. Kita tinggal cari dua solusi tersebut. Apa hikmah dari segala yang kita lakukan? Dari usia balik sampai sekarang, hikmah yang terkandung di dalam segala peristiwa yang suka atau tidak suka, hikmah yang terjadi pada diri kita yang kadang peristiwa atau masalah itu tidak menemui solusi sama sekali. Kita tidak menemukan jalur atau menemukan cara untuk mencari jalan keluar. Sampai kita pada ujungnya adalah tak ingat kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari peristiwa atau masalah yang kita hadapi adalah bahwa kita harus terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keluarga kita hancur, ketika keluarga kita bermasalah, ketika istri dan anak kita bermasalah, mal hikmah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Mungkin itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud tunduk bahwa kita adalah hamba yang butuh dengan Tuhannya.
istri dia tidak nurut sama kita, anak-anak tidak nurut sama kita, anak-anak sulit untuk kita perintahkan, anak-anak sangat-sangat kita anggap nakal. Apa hikmahnya? Mungkin itu teguran, kemudian dibarengi dengan al-hikmah limada. Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan istri kita tidak nurut karena kita sebagai suami suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan anak kita yang tidak nurut sama kita karena kita sebagai suami tidak pernah taat kepada Allah. Kita taat dalam keadaan ramai, tapi tidak taat dalam keadaan sunyi. Kita tunduk kepada Allah dalam tatapan manusia, akan tetapi kita tidak tunduk kepada Allah dalam malam yang tidak ada yang menyaksikan. Jamaah yang berbahagia, ini adalah pelajaran buat kita di dalam kitab At-Tibyan. Di mana mal hikmah? Kenapa atau apa hikmah? Inti dari khutbah yang singkat ini adalah tanamkan bahwa perkataan mal hikmah, apa hikmah yang terkandung dalam segala apa yang kita terima, kemudian pertanyakan pada diri kita, limana, kenapa semua yang terjadi pada diri kita itu kita anggap sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Modal kita adalah mal hikmah limana. Semoga dengan perkataan seperti itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldani al-muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la